kembali lagi di channel YouTube Didi Mawada. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan nyalakan tombol loncengnya ya. Terima kasih. Bab 1. Kemana Mas Jazira? Aku masih merenung, bingung hendak memasak apa hari ini untuk kedua anak-anakku. 2 pekan sudah Mas Jazira tidak pulang ke rumah. Tempat kerjanya yang cukup jauh dari kontrakan kami membuatnya memutuskan untuk pulang setiap 1 pekan sekali. Tapi mengapa sudah 2 pekan dia tidak juga pulang? Jangankan bahan makanan, bahkan beras pun sudah tidak ada di dalam tempayan. Aku hanya seorang ibu rumah tangga yang sibuk mengurus kedua putraku. Si sulung langit biru berusia 5 tahun dan adiknya Bumi Bayangkara baru saja menginjak usia 3 tahun sebulan ini. Suamiku, Mas Jazira, bekerja sebagai penjaga toko sembako di pasar induk yang terletak di kota. Sedangkan kami mengontrak rumah petakan di desa. Tidak banyak pendapatan yang Mas Jazira dapatkan dengan bekerja di sana. Tapi setidaknya cukup untuk memenuhi kebutuhan kami berempat dan untuk membayar kontrakan. Biasanya gaji Mas Jazira akan dibayarkan setiap pekan. Jadi Mas Jazira pulang ke kontrakan selain untuk melepas rindu kepadaku dan anak-anak, juga untuk memberikan sebagian uang gajinya untuk biaya hidup kami sehari-hari. Biasanya Mas Jazira akan memberikan uang sebesar 350.000 kepadaku. Itu adalah jumlah keseluruhan untuk semua biaya hidup kami selama sepekan, termasuk cicilan untuk membayar uang sewa kontrakan sebesar 150.000 per pekan dan token listrik sebesar 20.000. Ya, karena di kontrakan kami hanya ada 3 lampu, 1 buah kipas angin, dan mesin air. Jadi paling mahal kami harus membeli token listrik 20.000 setiap pekannya. Sisanya sebesar 180.000 aku belikan kebutuhan sehari-hari seperti beras, minyak goreng, gas 3 kiloan, dan beberapa bungkus mie instan. Sementara untuk bahan lauk, aku biasanya akan berbelanja setiap hari karena di kontrakanku tidak ada kulkas, jadi tidak bisa menyimpan bahan makanan yang cepat busuk. Bu, Langit lapar. Apa sudah ada makanan? Tanya anakku Langit dengan cara pelan. Nanti ya nak, ibu coba ke warung Bu Derum dulu ya. Semoga Bu Derum mau memberikan utangan kepada ibu. Kamu di rumah saja, jaga adikku. Jawab. Lekas meninggalkan anak-anakku menuju warung kelontong yang menjual aneka sayur dan bahan pokok. Maaf Bude, apa saya boleh ngutang beras sama telur? Mas Jazira belum pulang kerja. Nanti kalau dia pulang saya bayar. Ucapku takut-takut. Dan ini sudah ketiga kalinya aku ngutang di warungnya pekan ini. Ngutang aja kerjamu, Gi. Kemarin saja kamu belum bayar. Ini kok sudah mau ngutang lagi. Di mana otakmu itu? Kamu pikir aku nggak perlu modal untuk memperdaganganku? Sudah, sana pergi. Saya nggak bisa ngasih utangan ke kamu. Maki Bu Derum, membuat pupus sudah harapanku satu-satunya. Kemana lagi aku harus mencari pinjaman? Kasihan langit dan bumi, pasti kelaparan. Karena dari semalam kami hanya mengganjal perut dengan sepotong singkong. Andai aku bisa menghubungimu, Mas. Kamu di mana? Anak-anak kelaparan. Setelah dari warung Bu Derum, kuputuskan tidak langsung pulang ke rumah. Aku mencoba mencari keberuntungan dengan menawarkan tenagaku untuk mencuci dan menggosok ke rumah-rumah warga. Satu persatu pintu rumah aku ketuk untuk menawarkan jasaku. Tapi sudah hampir 1 jam aku berjalan, tidak ada satupun yang mau memberikan pekerjaan. Entah kemana lagi aku harus mencari pekerjaan.
Rasanya kakiku sudah cukup letih, tapi bagaimanapun aku harus mendapatkan uang untuk makan anak-anakku. Kembali aku langkahkan kaki menuju ke desa sebelah, berharap di sini aku mendapatkan seseorang yang mau menggunakan jasaku. Matahari sudah cukup tinggi, tapi tidak menggoyahkan langkahku untuk terus mencari pekerjaan. Sampai pada rumah terakhir di desa ini yang ku datangi. Ku ketuk pintu rumah berwarna biru muda tersebut. Tidak lupa aku ucapkan salam agar orang di dalam mengetahui keberadaan. Tidak lama pintunya pun terbuka. Timbul seorang wanita parubaya yang melongokkan kepalanya. "Iya nak, ada perlu apa ya?" sapanya ramah. Maaf bu, mungkin jika ibu berkenan, saya sedang mencari pekerjaan sebagai kuli cuci dan gosok baju. Apa ibu mau menerima saya untuk bekerja di sini? Saya sedang butuh sekali uang untuk membeli makanan untuk anak-anak saya di rumah, Bu. Sebenarnya ibu tidak ada cucian kotor, nak. Tapi kalau kamu mau, kamu bisa bantu ibu bersih-bersih rumah ini dan memasak makan siang. Karena sebentar lagi anak-anak ibu akan datang dan ibu belum sempat memasak. Jawab wanita baya tersebut. Aku seperti menemukan mata air di padang Sahara yang besar. Alhamdulillah, terima kasih. Saya mau, Bu. Saya bisa memasak dengan baik dan membereskan rumah ibu sampai bersih dan rapi. Cicitku dengan semangat. Syukurlah kalau begitu. Nama saya Ibu Rosmalia. Siapa namamu, nak? Saya Gianira, Bu. Saya punya 2 anak di rumah. Langit dan bumi namanya. Nama yang bagus. Langit, bumi, dan Gianira. Peri laut kan? Tanya memastikan. Benar, Bu. Ya udah, yuk masuk. Kamu bisa langsung memasak di dapur. Setelah itu baru beres-beres rumah ya. Perintahnya seraya menyuruhku masuk ke dalam rumahnya. Sekilas aku terpana melihat isi rumah ini. Meski tampak sederhana di luar, tapi isi rumah ini cukup mewah untuk ukuran rumah di desa seperti di sini. Di ruang tamu ada sofa panjang berwarna biru muda yang kontras dengan warna dinding rumah. Di bawahnya juga disediakan karpet berbulu raksur yang terlihat sangat tebal dan lembut. Ada juga televisi berlayar datar yang ukurannya cukup besar. Selain itu, di pojok-pojok ruangan berdiri kokoh guci-guci yang terlihat mahal. Terdapat pula lukisan dan foto-foto keluarga yang kutaksir adalah keluarga Ibu Rosmalia. Masuk ke ruang tengah, ada sebuah meja makan besar yang dikelilingi kursi berjumlah 8 buah. Sepertinya Bu Rosmalia memiliki keluarga yang besar, terbukti dari jumlah kursi makannya. Saat sampai di dapurnya, aku cukup terkejut dengan pemandangan yang kulihat. Sebuah dapur modern beserta panci dan wajannya yang tertata apik di kabinet-kabinet penyimpanan. Selain itu, berdiri apik sebuah lemari es yang memiliki 2 pintu yang bisa digeser, dan sebuah oven berukuran besar yang diletakkan di salah satu kabinet yang sepertinya memang didesain mengikuti ukuran oven. Di pojok dapur ada wastafel untuk pencuci piring dan sayuran. Aku terpana, sungguh berbanding terbalik sekali dengan dapur di kontrakanku, yang hanya ada meja kayu yang dibuatkan Mas Jazira ketika kami pindah ke kontrakan itu. Di atasnya diletakkan kompor gas bekas pemberian mertuaku yang catnya bahkan sudah terkelupas. Gianira, ini coba kamu cuci dulu ikan gurame dan ayamnya ya. Tolong kamu buatkan gurame asam manis dan sop ayam. Bisa ya? Nanti ibu kasih tahu bumbunya. Anak-anak dan cucu ibu suka sekali makan gurame dan sop ayam, kata Bu Ros dan hapuskan lamunan. Baik Bu, saya cuci dulu sebentar ya. Aku mencuci 3 ekor ikan gurame yang ukurannya lebih besar dari telapak tanganku.
Aku taksir beratnya mencapai 1 kilogram untuk seekor ikan gurame ini. Setelah mencuci ikan dan ayam, aku lanjutkan dengan membuat bumbu untuk membuat sayur sop dan gurame rasa manis. Sebelum melanjutkan memasak lauk, aku terlebih dahulu mencuci beras dan memasaknya di Magiko. Selain gurame asam manis, Bu Rosmalia juga memintaku membuatkan urap sayur, tahu, dan tempe goreng, lengkap pula dengan sambal terasinya. Sementara itu, aku melihat Bu Ros tengah mengaduk-aduk cairan berwarna coklat di atas panci. Setelah kutanya, itu adalah puding coklat kesukaan cucunya. Setelah semua makanan siap, aku langsung mengambil sapu dan lapel untuk membersihkan seluruh rumah ini. Sebenarnya rumah ini sudah bersih, tapi Bu Rosmalia bilang anaknya sangat teliti sekali dengan kebersihan dan akan marah kalau ada sedikit saja ruangan yang kotor. Selain menyapu dan mengepel, aku juga harus mengelap semua jendela rumah ini, mengusap-usap guci dengan pemoceng, dan menyedot debu di karpet menggunakan vacuum cleaner. Tidak terasa semua kerjaan sudah selesai. Aku terkaget ketika jam sudah menunjukkan hampir pukul 2 siang. Aku teringat anak-anakku yang belum makan di rumah kontrakan. Akhirnya dengan tergesa aku pun pamit kepada Bu Rosmalia, berharap beliau segera memberikan aku sehingga aku bisa membeli makanan untuk langit dan bumi di perjalanan pulang.